Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan masuk lebih dalam soal tata kelola dan juga pengawasan serta sosok-sosok yang berada di pucuk pimpinan tertinggi Danantara. Saya mau ke ICW dulu ya, ke Almas. Almas, ada perbedaan pandangan di publik atau kebingungan di publik karena publik banyak yang mengira ini Danantara nggak bisa diaudit. Jadi pengawasannya kemudian bagaimana? Mungkin ICW bisa menjelaskan ya. Ya, sebetulnya kalau memang kita lihat dari Undang-Undang BUMN yang direvisi kemarin, di pasal 3K itu disebutkan bahwa pengelolaan pemeriksaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi bisa Tetapi di diaudit sini BPK. catatan kritisnya adalah terjadi pergeseran dari definisi BUMN itu sendiri. Jadi di situ dihapuskan terkait dengan BUMN itu kan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari anggaran negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Nah itu dihapuskan tuh, kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan kalau kita merujuk pada definisi kerugian negara dari berbagai undang-undang, misalnya undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara, yang masuk menjadi salah satu kerugian negara itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi karena nggak masuk itu mereka nggak bisa diaudit. Diaudit oleh BPK di situ ada pasalnya, di pasal 3K disebutkan bahwa yang mengaudit adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi pemeriksaannya tujuannya ya untuk apa? Kalau kemudian kerugian Danantara itu adalah kerugian badan, karena ada lagi tuh pasal yang menyebutkan bahwa kerugian Danantara adalah kerugian badan, bukan kerugian negara. Belum lagi definisi BUMN-nya juga dihapuskan kan, soal melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu bagaimana kemudian pengawasannya kalau terjadi dualisme pandangan tadi itu? Ya kami mengkhawatirkan ada kemunduran di dalam desain pengawasan dari Danantara ini. Karena memang satu, terjadi pergeseran tadi tidak hanya terkait dengan bahwa kerugian badan, kerugian Danantara ini disebut dengan kerugian badan ya, bukan kerugian negara, tetapi terkait dengan kekayaan yang dipisahkan itu. Kemudian ada lagi pasal misalnya yang menyebutkan terkait dengan direksi dari Danantara itu bukan merupakan penyelenggara negara, sehingga ada kekhawatiran mengenai lalu bagaimana nanti penegakan hukum apabila di situ terjadi tindak pidana korupsi. Padahal merujuk pada penelitian kita beberapa belakangan waktu dari 2013 sampai 2023, korupsi di BUMN ini kan luar biasa besar, Rifana. Ada 212 kasus dengan kerugian negara sekitar 64 triliun, sehingga yaitu satu hal yang menjadi kekhawatiran kita begitu ya. Dan kalau tadi terkait dengan isu ya yang memang kalau di media itu kita lihat ada penyebutan bahwa tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ini lebih ke soal BUMN-nya. Ada pasal yang berbeda, jadi ada Danantara, ada BUMN. Kalau sebelumnya memang BUMN ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sekarang diaudit oleh akuntan publik, walaupun memang yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk Badan Pemeriksa Keuangan ini hanya untuk PDTT atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang untuk melakukan itu atas seizin dari alat kelengkapan dewan yang ada di DPR. Sehingga catatan-catatan kritis seperti itu yang saya rasa penting untuk seharusnya didiskusikan terlebih dahulu ya mengenai apa plus minusnya begitu. Silakan Pak Prof. Heri dulu soal pengawasannya ini bagaimana? Ya gini, masalah pengawasan kan tadi kita udah lihat apa yang disampaikan oleh Mbak Almas ya kan, ini ribet sekali ini urusannya nggak semudah seperti dulu gitu kan ya. Dan bisa juga banyak jebakan-jebakan Batman ya yang kita tidak ketahui. Ini akan menjadi suatu dispute yang sangat panjang karena legal frameworknya kembali lagi ini disputable satu ya kan ya. Nah selebihnya adalah kembali lagi kalau kita ngomong ke masalah figur-figur yang ada di dalamnya terkait dengan masalah tadi ya, terapan-terapan daripada pengawasan dan segala macam. Kembali lagi saya bilang figur-figur yang harus tampil kalau ngomong-ngomong dibandingkan dengan Temasek, kembali lagi satu, must be profesional, yang kedua integritas tinggi, dan yang ketiga tidak ada aroma politik di dalamnya. Itu emas Mbak. Saya bukan against Pak Rosan, bukan against Pak Erik, enggak. Ini gambaran yang umum. Sebab apa? Dengan figur-figur seperti itu, apalagi tampil 3 presiden, orang jadi bertanya-tanya, is this business entity atau political
Oke. entity kan gitu ya kan, makanya respon market itu seragam, mereka buang ke bawah ya kan bank-bank dan termasuk Telkom karena tadi a matter of trust. Jadi tidak ada trust. Saya tidak against siapa-siapa di situ, saya cuma bilang bahwa figur-figur yang pantas lagi seperti tadi, integrity, profesionalisme dan tidak ada flavor politik. Oke, jadi ini business entity atau political entity itu yang kemudian menjadi pertanyaan terhadap sosok-sosok yang berada di pucuk pimpinan antara, Pak Wihadi. Oke, gini, ini dari tadi disampaikan mengenai masalah Danantara ini kaitannya dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Tetapi kalau bicara mengenai masalah pada saat ini ada orang politik, ada orang yang menjabat menteri yang ada dalam Danantara untuk saat ini dikatakan tidak boleh. Tapi di satu sisi harus profesional. Tapi di satu sisi mengatakan ini kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi ini kan ada dua hal yang bertentangan sebenarnya yang dimaui oleh ini apa sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kita melihat di sini, kita lihat dulu bahwa ini ada kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya negara hadir di sini. Kemudian kita bicara Danantara sendiri ada investasi dan ada operasional BUMN-nya. Ini kan sudah ada BUMN ini. Nah, kalau kita melihat sekarang ini, kenapa yang namanya Pak Rosan, kenapa yang namanya Pak Pandu, Pak Doni ada di situ. Kita melihat dasar daripada investasi, bagaimanapun juga saat ini, dengan posisi Menteri Rosan sebagai Menteri Investasi, maka di sini adalah bagaimanapun juga investasi ke depan itu ada pada Menteri BKPM. Ini kan kita awalnya dulu Tapi tadi ini. dibilang sama Prof. Ferry, ini regulator menjadi operator. Sekarang kita bicara operatornya yang mana? Kita bicara mengenai masalah operator Rosan ini kan permasalahannya membawahi dua. Operatornya ini kan dua ini. Oh, oke. Yang dua ini kan, yang dua lembaga investasinya ini dan satu adalah operasionalnya. Kalau kita bicara mengenai masalah investasi, kita bicara Pandu. Operasional kita bicara Doni. Ya kan? Kalau kita bicara ini semuanya kan kita harus melihat bahwa kemampuan dan kemudian kesempatan yang harus diberikan kepada masing-masing person to person ini. Tetapi bagaimanapun juga pada saat ini negara masih hadir karena permodalannya adalah di masalah kekayaan negara yang dipisahkan. Nah ini kan tetap aja menjadi bagian daripada kewenangan daripada presiden mengenai masalah kekayaan negara yang dipisahkan ini. Nah ini kan makanya di sini kalau kita melihat bahwa apa yang dinamakan mengenai investasi, kemudian bagaimana dengan pengawasannya korupsi dan segala macam. Kalau kita melihat jauh bahwa seringkali bahwa resiko investasi dianggap korupsi. Ini yang terjadi. Seringkali terjadi BUMN adalah resiko investasi menjadi hal yang korupsi. Kerugian daripada investasi dianggap korupsi. Karena permasalahan ini. Nah, ini yang harus dibenahi. Sehingga harus secara profesional kita bicara di sini adalah profesional, kita bicara mengenai masalah investasi. Apabila ini dianggap bahwa dengan mengatakan bahwa investasinya ini adalah kemungkinan investasi yang dianggap mengandung aroma daripada korupsi, maka BPK dengan audit investigasi bisa mengaudit ini apakah memang ini korupsi ataukah memang kegagalan investasi. Nah, disinilah pengawasan itu terjadi dan ini yang dilakukan oleh DPR untuk yang namanya bahwa ini dikatakan bahwa ini memang dia korupsi, memang ini kegagalan investasi. Tapi kalau melihat peta politik di DPR di mana 90% dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju Plus itu agak sulit Pak Wihadi membayangkan bahwa DPR akan merestui audit investigasinya Kenapa harus ada restu DPR untuk melakukan investasi? Pemeriksaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPK terhadap BUMN? Karena investasi awal itu harus melalui persetujuan DPR. Persetujuan DPR untuk investasi. Jadi investasi Danantara itu harus dilakukan dilakukan persetujuan kepada DPR dulu. Jadi kalau DPR nggak setuju? Kalau DPR setuju investasi ini gagal. Tetapi kalau misalnya investasi ini dilakukan, ternyata ada kegagalan dari investasi, maka bisa dilakukan investigasi. Jadi nanti sebelum BPK itu melakukan pemeriksaan, di DPR akan melakukan
serangkaian pemeriksaan dulu dengan melihat indikator-indikator sekarang tertentu, tentunya gini, apakah kan. ini adalah kerugian negara atau kerugian investasi atau Kerugian seperti apa? negara atau investasi itu akan diberikan kepada BPK. Tetapi kalau kita melihat misalnya neraca daripada operasional ini, misalnya dari sini kemudian kita kepada investasi bahwa neraca ini terus kemudian banyak kejanggalan, maka DPR bisa memanggil bagaimana dengan investasi ini dan DPR mengatakan bahwa ini lakukan investigasi. Nah ini adalah merupakan step dari pengawasan yang dilakukan DPR dan kemudian dilakukan juga oleh BPK. Jadi ini adalah satu hal yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga pada saat ini misalnya Direktur BUMN akan melakukan investasi tidak ketakutan. Sehingga ini mau maju pun nggak bisa. Sudah di backup oleh DPR gitu ya, dapat persetujuan dari DPR. Bukan di backup. Iya, dapat persetujuan Bukan di DPR. backup, tapi persetujuan ini ada dianggap bahwa investasi ini bisa dijalankan. Oke, karena dapat persetujuan DPR. Tetapi kalau yang namanya dia melakukan pelanggaran ya tetaplah, gitu kan? Walaupun misalnya sekarang DPR misalnya 80%-nya sekarang masyarakat dengan kondisi yang sekarang aja kita tahu bahwa semua masyarakat juga terlibat semuanya. DPR tidak tutup mata dalam hal ini. Nah itu tadi, jadi Pak Toto, jadi membingungkan ini. Jadi kan DPR itu lembaga politik ya. Jadi ini political entity atau business entity? Oke, saya coba perjelas dulu ya aspek pengawasan dari tadi sebetulnya. Aspek pengawasan dulu, nanti baru ke sosoknya. Oke, jadi kan pengawasan sebenarnya dalam undang-undang disebutkan ya bahwa BP Danantara itu nanti ya secara faktual itu akan diawasi. Ada badan pengawas, kemudian tadi disampaikan Pak Wihadi ya, kemudian nanti juga dia harus lapor ke DPR setiap tahun. Dia harus mengajukan bisnis plan-nya untuk disetujui. Kalau bisnis plan nggak setuju berarti harus perbaiki ya sampai disetujui. Kemudian dalam bisnis plan tadi kan kita bisa melihat program-program apa saja akan dikerjakan oleh Danantara misalnya dalam setahun ke depan. Oke, itu menjadi dokumen publik. Publik bisa cek. Kalau kemudian ada aksi korporasi di luar bisnis plan yang disetujui, kan mereka bisa bertanya, kenapa Anda melakukan aksi korporasi yang di luar bisnis plan yang sudah disetujui? Ini kan sebenarnya Jadi nggak bisa ya mereka keluar dari pengawasan bisnis dari plan banyak yang pihak bisalah dilakukan ya begitu ya. Oke. Kedua, sisi pengawasan. Kenapa kemudian tadi disebutkan bisa tidak menjadi penyelenggara negara dan lain-lain. Pak Wihadi tadi sudah sampaikan sebetulnya. Selama ini yang terjadi, direksi BUMN itu takut melakukan aksi korporasi. Karena mereka kemudian membaca kepada undang-undang keuangan negaranya. Betul. Kalau Anda melakukan aksi korporasi kemudian rugi, maka Anda masuk dalam kategori merugikan negara. Ya. Oke? Karena itulah kemudian ada salah satu pasal disebutkan dalam undang-undang ini. Itu pasal yang kita sebut sebagai Business Judgment Rule. Jadi Business Judgment Rule itu bicaranya begini. Kalau direksi BUMN melakukan suatu aksi korporasi, kemudian mengalami kerugian, mesti dicek. Ruginya karena apa? Satu, apakah ada konflik of interest atau tidak? Dua, apakah Anda sudah bikin semacam proposal studi yang lengkap nggak terkait dengan aksi korporasi ini? Ketiga, ada nggak kira-kira benturan kepentingan ya dan lain-lain ya? Dan Anda sudah melakukan mitigasi risiko yang paling optimal. Kalau semua hal tadi dicek dan ternyata semua sudah dikerjakan, tidak ada aturan yang dilanggar, maka kerugian yang dikerjakan karena aksi korporasi itu tidak menjadi bisa dijerat pidana kita ya? sebut sebagai risiko bisnis, bukan kerugian negara. Ini belajar dari kasus-kasus yang terjadi karena itulah pada kemudian direksi di BUMN undang-undang sebelumnya. yang lama banyak direksi BUMN pada akhirnya mengerem diri, tidak melakukan aksi korporasi. Makanya dalam undang-undang yang baru dibuatlah pasal ini supaya kemudian mereka lebih berani melakukan aksi korporasi. Oke? Nah, tinggal masalahnya kalau kemudian nanti ada pelanggaran-pelanggaran, ya kaitannya dengan soal misalnya penyalahgunaan kekuasaan, Nah, itu korupsi tadi, dan lain-lain. godaan politiknya itu gimana? Instrumennya kan ada yang dipakai, ya kan? Tadi udah bilang misalnya dalam level Danantaranya BPK bisa masuk, dalam level BUMN nanti juga diaudit semuanya, soalnya semua kantor akuntan publik, termasuk juga the big four ada di sana semua kan. Meskipun dalam kenyataannya meskipun sudah diaudit kadang-kadang masih ada juga korupsi ya, itu lain cerita lah. Tapi artinya pengawasan di sana sudah cukup relatif berlapis-lapis, sehingga memungkinkan tidak memungkinkan lagi celah yang memungkinkan lah untuk korupsi sebetulnya. Oke, sosok-sosok ini yang tadi disebut oleh Pak Ferry ya, oleh Prof Ferry soal integriti, punya flavor tertentu nggak terhadap politik itu, kira-kira bisa tahan godaan nggak itu, Pak Toto? Ya itu harus kita lihat waktu lah ya, kita nggak bisa cek sekarang ya, ini kan baru juga mulai gitu ya. Waktu yang akan menjawab memang. Waktu yang akan menjawab ya, jadi ya, untuk soal-soal itu saya kira biarkan saja waktu berjalan. Tapi mungkin sebagai perbandingan ya, misalnya dalam konteksnya structure governance-nya Temasek lah misalnya ya. Temasek itu kan memang dia diberikan keleluasan yang sangat besar, otonomi yang sangat luas, sehingga para pemimpin Temasek bisa menjalankan organisasi dengan cukup fleksibel ya dan cepat begitu ya. Nah di sana tetap aja ada fungsi negara diwakilin, misalnya Presiden Singapura dalam charternya disebut bertanggung jawab terhadap pemilihan
para pemimpin intinya Temasek. Jadi mereka tetap ada lah dalam konteks seperti tadi. Atau kalau mereka akan melakukan suatu aksi korporasi yang sangat signifikan, juga perlu ada persetujuan negara lewat mekanisme itu ya. Sehingga dengan model semacam ini ya memang kan tidak bisa dinafikan juga kemudian ya bahwa negara tetap hadir ya dalam konteks ini. Gitu. Prof. Ferry, silakan ditanggapi tadi. Ya gini, masalahnya history matters, ya kan, sejarah tuh juga ikut berperan ya. Kalau kita lihat kemarin ada pertanyaan juga ya, loh kok di sini ada Madam Ching ya, siapa sih Madam Ching ya, masuk ke Danantara. Kenapa kok di kita Temasek, kenapa kok orang-orang kita dikomplain? Ingat loh, ya kan, histori Madam Ching dengan BUMN-nya tidak ada histori kotor, right? Ya kan, ini masalahnya kembali lagi Mbak, ya kan, histori kotor itu panjang, bahkan sampai kemarin pun Pertamina masih terjadi, ya kan. Oleh karena itu saya bilang untuk menyelamatkan Danantara, ya kan, harus dipilih figur-figur yang tidak punya flavor politik banyak, Mbak. Banyak ya? Banyak. Kenapa harus mereka? Kan itu pertanyaan saya. Enggak, ya kan? yang tidak punya flavor politik tapi bisa dipercaya presiden itu mungkin nggak banyak. Banyak betulnya. Saya 38 tahun di market, saya tahu siapa saja gitu kan ya. Nah, yang kedua kembali lagi ya kan, ini nama itu matters a lot, Mbak. Bayangin ya, satu company aja CEO-nya diganti, itu sahamnya bisa nyungsep, bisa juga terbang. Ya, artinya apa? Di sini just a matter of trust. Ini penting sekali. Saya tidak against Pak Rosan, saya tidak against Pak Erik, saya tidak against siapapun juga, tapi bahwa mereka punya flavor politik, ya kan, itu tidak bisa dihindari kan gitu. Jadi harus murni profesional ya. Harus murni profesional, banyak gitu loh. My question is, kok kenapa tidak dipakai yang banyak ini gitu, ya kan? Ya, silakan Pak Wihadi. Gimana? Banyak. Orang-orang profesional. Kalau kita bicara banyak orang profesional, banyak orang apakah bisa dipercaya atau tidak, dan bagaimana bicara mengenai dipercaya oleh presiden maksudnya ya. Kan ini kan sesuatu hal yang terbanding masalah trust. Jadi kalau yang misalnya Prof. Ferry ini punya orang yang dari dulu digadang-gadang Jonan dan Agus Marto, itu juga berbeda lagi kalau memang seperti itu. Maksudnya siapa nih? Prof. Ferry mengusulkan itu? Iya, menggadang-gadang itu sehingga itu tidak ini Jonan masalah dan itu. Pak Agus Martowardoyo. Nah, iya, tapi kan itu kan sempat disomongkan beliau. Jadi saya tahu masalah ini. Jadi ini kan ada masalah juga hal-hal yang menjadi kekecewaan yang terjadi. Tetapi kan kalau saya katakan tadi bahwa orang-orang ini, kalau kita bicara, kapan kita bicara mengenai kepercayaan orang itu bisa berjalan, orang itu bisa melakukan, kalau sebelumnya kita sudah dikatakan seperti itu. Kita kan selalu, Pak Prabowo selalu mengatakan, memberi kesempatan kepada orang yang memang mempunyai kemampuan. Siapapun anak bangsa diberikan kesempatan untuk seperti itu. Nah, inilah kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk membuktikan kepada mereka. Nah, kalau sekarang malam ini Prof. Ferry mengatakan bahwa orang-orang ini tidak kompeten, kita tunjukkan saja apakah tidak kompeten, memiliki flavor politik. Tapi kan dengan kata seperti itu kan ada suatu kesimpulan adalah suatu tidak kompetensinya tidak. Enggak beda, Bos. Gitu kan? Masalah kompetensi bukan. Ini masalah yang kembali di persepsi masyarakat bahwa ini adalah satu figur politik, itu menjadi pertanyaan apakah Danantara ini political entity atau business entity. Kan kita sudah katakan bahwa ini masih ada yang namanya kekayaan negara yang dipisahkan, dan hingga saat ini kan baru starting. Kita bicara starting kan? Starting ini kan kita tidak bisa langsung kita berikan kepada seseorang yang tidak jadi karena ini starting harus diberikan ke orang kepada orang yang memang dipercaya, dan ini menjadi kekuatan yang menjadi controlling kita. Saya tambahkan sedikit ya, Rifana ya. Itu dalam pasal di undang-undang ini ya, juga disebutkan sebetulnya kaitannya dengan soal rekrutmen, siapa-siapa yang nanti bisa duduk ya. Bahwa mereka seluruhnya harus melalui mekanisme fit and proper test. Jadi diharapkan ini sudah melewati belum nih? Iya, mestinya fit and proper test pada pejabat-pejabat yang nanti akan direkrut. Kemudian, ya, sehingga dengan model semacam ini maka diharapkan memang betul-betul nanti figur yang nanti akan masuk sebagai pengelola Danantara memang figur yang betul-betul memang sudah teruji, punya pengalaman, punya integritas, dan yang lebih penting lagi dalam konteks fit and proper test mereka betul-betul bisa lolos. Ya, menunjukkan bahwa nanti memang harapannya memang hanya betul-betul orang yang ngerti soal bagaimana mengelola bisnis sebesar Danantara, ya, yang kemudian bisa lolos dalam proses seperti ini. Oke, jadi nanti ke depannya orang-orang ini juga akan tergantikan dengan orang-orang profesional yang lolos fit and proper test. Menurut saya akan begitu ke depannya nanti. Kan tidak hanya satu orang saja, tim daripada Danantara kan timnya tidak hanya satu orang. Kita kan menangani semua, pasti kan ini kan pasti ada
yang istilahnya kita kan ada susunan organisasinya kan pasti belum Ya. terbentuk. Ini Ya. kan kita masih membutuhkan ini gitu kan. Oke. Tapi sebetulnya bukan hanya political flavor ya, Rifana, kalau menyoal orang-orang tadi, tapi ada double job juga. Sehingga di sini kan perlu dipertanyakan bagaimana membagi fokus kerja. Karena kerja sebagai menteri itu adalah full time job juga, dan di sini ada tugas berat juga untuk menerbangkan Danantara yang baru dilahirkan, yang juga itu harus menjawab ekspektasi yang sangat besar ya di publik, karena anggaran yang kemudian disertakan juga bukan anggaran yang jumlahnya kecil, sehingga ini saya rasa juga memperpanjang tadi catatan kritis yang harus disampaikan kepada pengambil kebijakan. Satu, undang-undangnya disahkan secara tertutup, kemudian juga terdapat pergeseran-pergeseran yang tanpa disertai penjelasan-penjelasan yang lebih lanjut. Misal terkait dengan tadi definisi BUMN dari undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru. Oke. Kenapa ya kata-kata yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan itu dihapus? Apakah itu kepentingannya untuk tadi membuat agar BUMN ke depan menjadi lebih lincah dan atau apa begitu? Karena kalau dilihat dari penindakan kasus korupsi BUMN kemarin, memang salah satu pintu masuknya adalah kerugian negara yang kemudian menjadi pintu masuk untuk melihat ada korupsi atau tidak di dalamnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi ya, terkait dengan masuknya nama-nama orang yang bukan diragukan soal kompetensinya, tetapi paling nggak yang paling dasar adalah tadi itu ada flavor politik di situ, karena ya berasal Jadi dari kalau ini TKN dan begini, sebagainya. Gini. Oke. Kalau kita dikatakan double job, saya katakan begini. Kalau kita bicara mengenai masalah investasi, Rosan itu adalah Menteri Investasi. Artinya di sini job yang dilakukan itu adalah bagaimana menseleksi investasi-investasi yang bisa dilakukan, yang hilirisasi dan segala macam. Dan ini akan mempermudah daripada Danantara itu untuk lebih cepat berjalan. Itu kita katakan bahwa job yang dilakukan itu adalah dua hal yang memang ada mempunyai kesatuan, ujungnya satu. Kemudian kita bicara Donius Karya. Donius Karya adalah wamen BUMN. Yang operasional saat ini adalah di BUMN itu tetap ada dalam kendali daripada wamen operasional BUMN ini. Jadi ini adalah sesuatu hal bagaimana justru mereka sinergitas daripada dua orang ini untuk mempercepat laju daripada BUMN. Jadi ini yang dijelasin. Nah kemudian kalau kita bicara mengenai kekayaan yang dipisahkan, kenapa dalam hal ini sebenarnya kekayaan yang dipisahkan ini kan kita masukkan, kalau itu kita masukkan dalam PNBP. Tetapi pada saat BUMN ini sekarang menjadi dividen, maka ini akan menjadi investasi yang dilakukan untuk dengan hasil daripada BUMN yang akan diinvestasikan kembali dalam proyek-proyek daripada hilirisasi dan investasi yang dilakukan BUMN. Oke, baik. Nanti kita tanya tanggapan mahasiswa seperti apa, waktunya udah habis ya. Nggak selesai kita bahas Danantara ini. Karena dikelola 14.000 triliun. Banyak banget isunya.